Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 70 12 10 118 dari jurusan Sistem Informasi kelas 4D. Nah, di dalam MK manajemen proyek SI itu saya ditugaskan untuk membuat materi tentang proyek manajemen office atau yang biasa disingkat dengan PMO. Nah, ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk lebih dalam apa itu project management office, bagaimana jenis-jenisnya. Nah, kita harus mengetahui dulu pengertian dari PMO. PMO itu adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam menggunakan sumber daya, metodologi, alat, dan teknik. Nah, bisa dikatakan bahwa PMU ini adalah divisi dalam kantor yang menentukan standarisasi manajemen proyeknya. Nah, selanjutnya itu ada keuntungan project management office ini. Yang pertama itu adalah keteraturan. Nah, keteraturan di sini itu yaitu memastikan keputusan yang diambil oleh pihak yang tepat berdasarkan informasi yang cukup. Selanjutnya itu ada transparisasi. Nah, itu memastikan informasi yang didapat itu valid dan akurat. Nah, jadi informasi yang kita terima itu tidak sembarang informasi, itu harus berdasarkan data dan berdasarkan data yang valid dan akurat itu. Selanjutnya itu ada pendukung keputusan. Pendukung keputusan ini adalah membantu manajer dan tim proyek untuk bekerja lebih efektif dengan memberi pendampingan. Nah, pendampingan itu tuh pengembangan kapasitas dan memastikan kualitasnya. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe jenis PMO. Nah, di dalam suatu perusahaan, teman-teman, di dalam suatu perusahaan tuh PMO ini memiliki beberapa jenis tipe. Nah, di antaranya itu yang pertama supportive. Nah, supportive itu adalah jenis PMO yang bergerak dalam fungsi konsultatif. Nah, bantuan yang mereka lakukan itu seperti pelatihan, akses terhadap informasi. Selain itu, dia juga sebagai penyimpan informasi. Nah, penyimpan informasi di sini yaitu penyimpan informasi dan memiliki tingkat pengawasan yang lemah terhadap proyek. Nah, selanjutnya itu jenis tipenya itu ada yaitu controlling. Nah, controlling itu ketika kita berbicara mengenai syarat-syarat yang memenuhi yang dibutuhi oleh proyek, nah maka berbicara tentang PMU tipe ini yaitu tipe controlling. Nah, jika proyek membutuhkan adaptasi metodologi dan framework manajemen proyek, nah serta penggunaan alat spesifik untuk proyek, PMO ini adalah tipe yang sangat tepat karena bisa dilihat di sini yaitu berfungsi sebagai pemenuhan syarat-syarat pemenuhan yang dibutuhkan oleh proyek dengan metodologi dan framework. Selanjutnya itu ada jenis defektif. Nah, defektif ini yaitu bertugas sebagai konsultan dan menyediakan jasa proyek dan pengawasan langsung oleh proyek. Nah, jenis PMO ini itu jenis yang sangat tinggi karena bersifat langsung gitu. Selanjutnya itu kita membahas tentang manfaat Project Management Office. Yang pertama itu ada membantu board of directors menentukan prioritas dalam sejumlah pilihan investasi dengan mempertimbangkan biaya, manfaat, risiko, dan waktu. Selanjutnya itu manfaatnya untuk meningkatkan keyakinan mengenai kemana dana yang seharusnya diinvestasikan untuk mencapai tujuan perusahaan.
Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan bereaksi terhadap perubahan pasar dan memperbaiki posisi dalam persaingan. Nah, Project Management Office ini juga membantu manajemen dalam mengelola anggaran untuk memudahkan perusahaan menyusun anggaran dan pengubahan, terkhususnya itu pada perubahan skala prioritas investasi. Dan juga manfaat selanjutnya yaitu mekanisme persetujuan investasi yang jelas dan transparan, setiap memperjelas kepemilikan setiap investasi. Nah, untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan terancangan dengan baik serta meningkatkan rating kesuksesan. Selanjutnya itu juga ada memastikan bahwa investasi sesuai dengan kemampuan perusahaan. Nah, yang terakhir itu manfaatnya untuk meningkatkan pemahaman yang sama terhadap seluruh aspek proyek dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Selanjutnya itu ada tentang tugas dan tanggung jawab PMO, teman-teman. Nah, PMO itu akan menjaga keberlangsungan dari seluruh proyek yang dijalankan oleh perusahaan, serta memastikan proyek-proyek itu mengikuti strategi perusahaan. Selanjutnya itu menggunakan PMO untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan proyek dan pekerjaannya tepat waktu. Nah, itu sangat penting karena klien akan komplain ketika proyek yang kita lakukan itu tidak tepat waktu. Selanjutnya itu ada pembentukan standar dan proses pengerjaan setiap proyek. Tugas PMO selanjutnya itu memberikan cara dan template untuk mengerjakan proyek berdasarkan proyek-proyek sebelumnya yang sukses. Mendesain proposal proyek itu juga tugas dan tanggung jawab PMO. Membantu project manager dan anggota timnya dengan bantuan administrasi dan operasional. Lalu ke sebelahnya itu ada bentuk melancarkan aliran informasi dan komunikasi dalam pengerjaan proyek. Nah, selanjutnya tugas dan tanggung jawab PMO itu ada melacak progres setiap proyek untuk memastikan perusahaan menyelesaikan sesuai dengan budget, sumber daya, jadwal yang telah ditentukan. Nah, tugas selanjutnya itu adalah memfasilitasi tim proyek untuk mengefektifkan proses kerjanya serta memberikan mentor dan coaching seputar pengerjaan proyek. Tanggung jawab berikutnya itu mengatur dokumentasi dari pengerjaan proyek. Nah, segitu tanggung jawab dan tugas PMO. Selanjutnya ada skill yang dibutuhkan. Nah, skill ini tidak kalah penting karena untuk menjalankan semua tanggung jawab dan tugas itu kita membutuhkan skill. Yang pertama itu adalah perhatian terhadap detail. Kita harus menjadi orang yang sangat-sangat detail karena dalam mengerjakan proyek manajemen itu dengan hal-hal sepele itu akan mempengaruhi kinerja. Selanjutnya itu adalah komunikasi. Komunikasi kita itu harus lancar, kita menjelaskan sesuatu itu harus jelas. Yaitu selanjutnya itu manajemen proyek juga. Selanjutnya visi yang baik. Visi kita terhadap proyek itu kita harus jelas dan tepat. Selanjutnya itu organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah problem solving. Nah, di mana di era sekarang itu problem solving ini sangat-sangat dibutuhkan karena ketika ada masalah yang muncul atau risiko yang tiba-tiba datang, nah kita bisa memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya itu adalah manajemen proyek. Terulang lagi sepertinya itu. Dan yang terakhir itu adalah tetap tenang dalam tekanan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau sedikit berbelit bahasanya, mohon dimaafkan.
Saya akhiri, apabila ada tutur kata yang tidak teratur dan kata yang tidak tertata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.